Oke, untuk konten video kali ini, seperti pada judul, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha R25 Old setelah hampir 9 tahun pemakaian. Buat kalian yang ingin membeli R25 Old di tahun 2023 ini, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin sampaikan bahwa video ini dibuat berdasarkan pengalaman Mimin pribadi, karena setiap orang yang memakai R25 pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas untuk kekurangannya terlebih dahulu. Nomor 1 kekurangan pertama dari yang saya rasakan adalah pada area kelistrikan atau biasanya muncul kode keramat 46. Motor ini selama pemakaian sudah ganti aki 2 kali dan ganti kiprok 1 kali, namun hal tersebut juga karena kesalahan Mimin sendiri yang kurang paham ketika aki mati untuk pertama kalinya, yaitu setelah 2 tahun pemakaian. Ternyata bagian kiprok juga sudah bermasalah dan harus diganti, namun karena Mimin kurang paham, alhasil setahun kemudian kiprok mate yang berakibat aki juga ikut mate karena posisinya waktu itu di jalan. Nomor 2, stang sedikit bergetar. Karena R25 Mimin merupakan keluaran pertama, jadi masih ada kekurangan di bagian stang yang bergetar. Getaran tersebut bahkan lebih terasa apabila memakai knalpot standar. Namun di R25 tahun setelahnya tidak ditemukan masalah tersebut. Nomor 3, speedometer mudah mengembul. Jika motor diparkirkan di terik matahari terlalu lama, maka biasanya speedometer sering mudah mengembun, bahkan terkadang di bagian headlampu juga ikut mengembun. Nomor 4, shock belakang yang terlalu empuk. Hal ini membuat motor kurang stabil apabila dibuat cornering jalan yang agak bergelombang, dan apabila sedang berboncengan, maka harus berhati-hati ketika sedang melaju cepat dan kemudian ada jalan yang bergelombang. Selanjutnya, kelebihan R25. Nomor 1, handling dan posisi duduk nyaman. R25 versi lama ini dibekali dengan shock depan yang berukuran 41 mm model teleskopik dan stang yang masih uperyoke. Posisi footstep juga tidak terlalu tinggi dan rendah dan tidak terlalu ke belakang, sehingga membuat posisi kaki lebih nyaman. Posisi jok depan maupun belakang sangat nyaman dan busanya tebal. Handlingnya sendiri menurut saya juga sangat nyaman dan stabil, bahkan setelah pemakaian 9 tahun. Masih tetap nyaman untuk melintasi jalan berkelot atau ketika di kemacetan. Nomor 2, konsumsi BBM yang termasuk tidak terlalu boros. Untuk kelas 250, jika untuk harian, konsumsi BBM Yamaha R25 berada di angka 24,8 km/liter, lebih hemat dari kompetitornya pada zamannya waktu itu. Jadi masih worth it apabila digunakan untuk harian asalkan kondisi masih standar pabrik. Nomor 3, biaya perawatan terjangkau dan spare part mudah. Dan apabila harus in-depth, biasanya di Yamaha tidak memberikan waktu yang lama, bahkan sebelum tanggal estimasi biasanya sudah ready untuk spare part-nya. Nomor 4, ada fitur keamanan kunci di R25. Caranya adalah kalian kunci stang seperti biasanya terus, kemudian masukkan ujung kunci sedikit saja, kemudian putar ke kanan sampai bunyi klik, itu tandanya sudah terkunci, kemudian masukkan kuncinya seperti biasanya, maka kunci tidak dapat masuk. Selama 9 tahun pemakaian ini, motor saya alhamdulillah jarang rewel, dan kalaupun ada part yang harus diganti itu masih dalam batas wajar. Kesimpulannya, buat kalian yang ingin membeli R25 di tahun 2023 ini, menurut saya yang sudah memakai selama 9 tahun ini masih worth it sekali. Di samping kelebihan di atas,
Harganya pun juga di kisaran 25-38 juta tergantung tahun dan kondisinya. Desainnya pun menurut Mimin lebih gahar daripada R25 yang terbaru, namun hal tersebut juga kembali lagi ke selera masing-masing dan tergantung kebutuhan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang mencari informasi mengenai Yamaha R25 Old. Dan jangan lupa subscribe supaya Mimin lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya.